Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul Mukarramin, Ma'asyiral habaib al-fudala, Ma'asyiral asatidah al-kurama, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang tak lupa akhina fillah walillah, Tuan Guru Mufti tim Kiai Nasihin. Saya sangat akrab dengan ayah beliau. Ayah beliau termasuk salah satu tokoh dipanggil yang waktu hidupnya itu berkawan akrab dengan Kiai Nurholis Mustari, dan saya sering dipanggil oleh beliau berdua. Kata orang Jawa Timur, diminta cerak-cerik. Apa cerak-cerik? Yang ngomong gini namanya cerak-cerik. Tugasnya saya katanya bagian cerit-cerit gitu ya. Jadi teriak-teriak orangnya, tugasnya teriak-teriak. Jadi saya alhamdulillah cukupan dekat dengan ayah beliau, walaupun generasinya berbeda. Ya ikhwan, alhamdulillah malam hari ini kita melaksanakan satu kegiatan yang sangat luar biasa, kegiatan zikir. Mulai tadi ba'dal asar, dilanjut dengan ba'dal maghrib, ada doa akhir tahun, ada doa awal tahun, ada qiraat yasin, ya. Dan juga doa-doa yang lain. Ini adalah warisan yang perlu kita lestarikan. Ini warisan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hari ini tahun baru Hijriyah. Saat ini kita di Medan masuk tanggal 1 Muharram. Kalau di Jawa Timur sudah tadi. Kenapa? Barusan saya kirim doa awal tahun dan akhir tahun biasanya ada grup WhatsApp keluarga. Saya kirim, dijawab di sini sudah tadi, ini aja sudah mau sholat isya. Ternyata telat kita ya. Nah, itulah apa namanya perguliran waktu ya. Saya kira bareng-bareng, ternyata enggak, karena sudah baca kan. Telat kirimnya. Padahal ada doa awal tahun, mestinya tadi asar kan. Ya, itulah media global kita semacam demikian. Jadi malam hari ini kita berada pada awal tahun di Medan, ya. Tahun apa? Hijriyah, tahun Islam. Bulannya apa? Bulan Muharram. Kenapa dinamakan bulan Muharram? Ini suatu hal yang istimewa. Bulan Muharram, bulan yang disucikan, bulan yang dihormati, dan bulan yang diharamkan, sehingga namanya Muharram. Dimuliakan oleh Allah. Luar biasa. Semua amalan baik pada bulan ini, maka pahalanya dilipat gandakan. Dikatakan bulan yang diharamkan karena maksiat di bulan ini dosanya dilipat gandakan. Sebagaimana amalan baik ya, dilipat gandakan, maka maksiat pada bulan ini juga dilipat gandakan. Karena itu hati-hati ya. Dan saya melihat sendiri ya, bulan ini adalah bulan ujian. Ujian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sekarang ini tanggal 1 Muharram, 2, 3, 4, 5, 6, nanti sampai 10 Muharram ya. Khususnya puncaknya 10 Muharram. Orang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah alhamdulillah amaliyahnya yang macam sekarang ini. Baca Yasin, baca doa, mohon ampun kepada Allah. Nanti kalau malam ya, kalau ada waktu-waktu luang, baca doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita mengaku di hadapan Allah kita ini banyak kezaliman, maksiat yang kita lakukan. Kita mohon ampun pada Allah. Pengakuan dosa di hadapan Allah itu sama dengan at-taubah. Berarti kita bisa bertaubat kepada Allah. Ini amalan yang diajarkan oleh umat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan orang lain, beda. Orang Jawa kejawen ini juga hari raya mereka. Saat ini orang-orang yang tidak menyembah Allah, alhamdulillah kadang-kadang ada syirik-syiriknya. Sekaranglah waktunya untuk mencari kesaktian. Ya sekarang ini kita punya benda apa saja boleh. Beli keris boleh tidak? Boleh. Beli pedang boleh. Beli pistol boleh. Kalau ditangkap polisi saya tidak ikut tanggung jawab. Tapi hukumnya boleh. Cuman memperlakukan, nah ini yang jadi masalah. Memperlakukan keris, ya salah cara memperlakukannya bisa syirik. Kalau punya keris untuk pajangan, untuk senang-senangan boleh. Kita beli batu cincin boleh apa tidak boleh? Boleh. Tapi kalau salah memperlakukan bisa syirik. Nah sekarang kejawen banyak yang melakukannya salah, tidak mengikuti syariat Islam. Maka ada yang namanya mandi kembang, ya. Apa saja saya tidak paham. Walaupun saya orang Jawa tapi tidak pernah, jadi saya tidak paham. Yang penting mereka melakukan ritual-ritual. Ritual-ritual, ada sesajen-sesajen dan lain sebagainya. Sebagian dari orang-orang yang mempunyai ritual itu juga mengadakan selamatan. Kita boleh tidak selamatan? Boleh. Kalau nanti malam atau besok, ya, Tuan Guru Mufti mau nyembelih kambing, kita persilakan. Kalau saya diundang, saya hadir insya Allah. Oh, enggak, gimana, ikut hadir? Itu kalau kambing. Kalau sapi, tak bersihkan kita. Insya Allah besok sapi, besok misalnya kerbau. Gimana? Gimana, Beb? Sepakat apa ini? Kita diundang senang. Apa tujuannya? Iya, kita menyenangkan tamu-tamu kita. Kita sediakan dalam bentuk makan. Semuanya dibagi pada fuqara masakin. Apalagi sekarang ini waktunya orang dianjurkan memberikan makan fuqara masakin, aitam, armala, para janda-janda, para yatim. Ini waktunya sekarang. Itu baik. Tapi kalau salah memperlakukan binatang sembelihan bisa syirik. Na'udzubillah min dzalik. Habis dibeli sapi, kepalanya dibuang ke laut untuk sesajen Nyai Roro Kidul. Kalau di sini tidak ada Nyai Roro Kidul ya. Nyai Roro Selatan gitu ya. Nah, gitu orang sini. Ada demikian, ada. Nyembelih sapi, nyembelih kerbau, masuk ke hutan. Di situ ada pohon besar. Kenapa? Oh ini mbak pohon lagi minta sesajen, dikirimlah kepala. Ini ritual sekarang banyak. Bulan ini tempatnya namanya, kata orang Jawa, bulan Suro. Tempatnya sekali. Maka kalau kita umat Islam salah langkah, na'udzubillah, sedikit sama-sama nyembelih sapi, nyembelih kerbau, nyembelih kambing, memperlakukan salah. Yang satu bisa syirik, yang satu bisa mendapatkan pahala yang sangat banyak dan dianjurkan, namanya sedekah sesuai dengan syariat Islam. Itu orang-orang ya kejawen lah ya. Maaf, di bulan ini dan juga di hari ini dan seterusnya, orang Wahabi Salafi juga berbeda dengan kita ini. Mereka mengatakan, awas, pada malam bulan Muharram sekarang ini nggak ada itu doa awal tahun, nggak ada doa akhir tahun, bid'ah, tak usah. Kata orang Wahabi Salafi, beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini buat guru kita malam ini katakan ini sahibul bid'ah. Ini kata mereka, bukan kata saya ya. Kalau kalian kepingin tahu, kata orang-orang Wahabi Salafi,
Ustaz Mufti. Apa bid'ah? Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Lihat, yang sesat itu pasti akan masuk neraka. Subhanallah, baca Yasin dituduh calon penduduk neraka. Subhanallah. Itu ritualnya orang-orang Wahabi Salaf. Sukanya menuduh, itu ritual. Wiritan. Kalau tidak bid'ah, tidak afdol bagi mereka. Jadi kalau beli tasbih, bid'ah. Subhanallah. Beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Syiah lain lagi. Ya sekarang ini waktunya mereka dalam kutip mau bunuh diri mereka. Cari pedang, tadi kita pedang, cari keris, cari rantai, cari apa saja yang tajam-tajam. Ya pukuli badan mereka jadi plak. Mau kemana kamu? Mau masuk surga? Pukuli plak. Subhanallah. Katanya mau masuk surga. Bunuh diri mau masuk surga. Itu orang Syiah. Niyahah namanya niyahah. Apa itu? Memukul-mukul badan, menjerit-jerit, menangis-nangis sejadi-jadinya. Kenapa kok menangis-nangis? Mereka ingat ada seorang yang luar biasa kita hormati, kita muliakan, kita cintai. Luar biasa. Beliau adalah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada para habaib ini termasuk cucu-cucu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kita muliakan, luar biasa. Kita cintai mereka, kita hormati. Tapi tidak salah memperlakukannya, tidak salah. Kita tidak pernah menuhankan siapapun orangnya. Bahkan Rasulullah saja tidak kita pertuhankan. Apalagi cucunya. Asyaraf fil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan itu pada diri Nabi. Sedangkan yang lain-lain anak cucunya mengikut. Loh, yang aneh orang Syiah lebih mengutamakan sang cucu daripada al-aslu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menuhankan Rasulullah, tidak, tapi menuhankan Sayyidina Husain bin Ali dan ayahnya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Salah kaprah. Dan cara menuhankannya dianggap Sayyidina Husain ini setara dengan Tuhan. Karena itu kalau kita melihat di Google atau di YouTube, apa yang mereka lakukan dalam pengorbanan, kata mereka ini mengucurkan darahnya demi apa? Syahidnya siapa? Syahidnya Sayyidina Husain. Maka mereka pun mati demi Sayyidina Husain itu, bersedia mereka. Seperti kita kalau kepingin mati bukan untuk siapa-siapa, tapi lillahi wahidun qahhar. Kita misalnya dalam suatu kondisi terpaksa mati dalam jihad melawan orang-orang kafir misalnya, untuk siapa kita? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita haji, ada panggilan kan dalam haji, doanya labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allah. Ya kan? Nah, ya wahai Allah, labbaik Allahumma labbaik. Ya, kami mengikuti ajakanmu, mengikuti perintahmu. Itu labbaik Allahumma labbaik. Orang Syiah Anda, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Baik, hei Husain. Jadi menurut orang Syiah, Sayyidina Husain itu setara dengan Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syirik, menyekutukan Allah. Kita cinta dengan Sayyidina Husain, cinta. Ahlus Sunnah wal Jamaah haram kalau memusuhi Sayyidina Husain dan keluarganya, haram. Tapi bukan berarti menuhankan. Ini cara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah membedakan. Kapan waktunya cara membedakan? Hari ini dan bulan ini waktunya. Kita harus peduli. Kita lestarikan ajaran para ulama salaf. Zikir-zikir yang masih banyak. Kegiatan-kegiatan keislaman yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya karena tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Ini ada ibu-ibu ya, ada ibu-ibu di sana ya. Punya antum juga di sana. Ada. Saya ajari punya antum. Boleh. Punya mufti. Ya. Saya ajari manja. Tanggal 10 Muharram pulang 10 hari lagi, ibu ya, saya pesankan coba mencatat banyak-banyak belanja apa saja yang ingin dimiliki di rumah. Saya pingin ini. Kesempatan. Bu ya, jangan lupa Bu ya. Harus sekarang dicatat. Nanti kalau malam pas tanggal 9 Muharram, Tasu'a, sodorkan Pak ya, katanya ngaji semalam gitu. Ini suami-suami kalau memberi belanja lebih pada istrinya, itu rezekinya akan dibuka selama 1 tahun. Tapi yang pelit-pelit ya enggak. Paling senang ibu-ibu itu. Minta HP baru. Allah, mudah-mudahan istri saya tak nengok ini ya. Nah, itu termasuk memberi nafkah kepada istri dan keluarganya pada bulan Muharram. Ini sangat luar biasa. Allah memberkahi rezekinya. Itu amalia ulama-ulama mencontohkan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita punya, walaupun tidak banyak, punya uang, kumpulkanlah, carilah yatim piatu, santuni. Itu juga dianjurkan pada bulan-bulan Muharram. Kalau di Jawa ini banyak santunan yatim piatu. Saya kalau sudah Muharraman gini ini kadang-kadang jarang pulang besar saya besar. Santunan yatim piatu gitu. Saya kadang-kadang mau daftar, tahu gini saya mau jadi yatim piatu saja gitu ya. Nah, itu santunan yatim piatu diperintahkan di dalam syariat, sunnahkan, ya, dianjurkan oleh para ulama. Menyantuni janda-janda. Jadi mengumpulkan janda-janda. Cuma jangan janda-janda yang muda saja ya. Nanti dikumpulkan di PW nanti. Wah ini bahaya. Tak apa-apa lah tapi ya. Boleh tak? Boleh, tak apa-apa. Tapi saya alhamdulillah setia sama istri saya. Saya ini pengagum istri satu. Saya pengagum. Satu di Malang, satu Surabaya, satu di Medan, satu di Batam. Satu. Istri saya cuma satu ya. Nah, mengumpulkan janda-janda disantuni. Kalau mau tidak dikumpulkan artinya didata. Janda-janda itu didata, kemudian diberi disangoni atau diberi pesangon mereka. Pada bulan Muharram itu pahalanya besar. Nah, di antaranya pada bulan Muharram, termasuk juga bulan Ramadan. Kalau guru saya Abu Yasin Muhammad bin Abi Al-Maliki, karena saya pernah ditugasi, alhamdulillah tahaddutsan bi ni'mah. Saya dulu jadi salah satu penulis Abu Yasin Muhammad bin Al-Maliki itu kalau sudah Ramadan saya disuruh beli hilaf amplop ya. Terus janda-janda di Mekah itu ditulis fulan, Sayyidah fulana dengan sekaligus angkanya misalnya 3.000 real ini real, dan saya memasukkan uang itu. Jadi semua janda-janda di mana? Di Mekah itu disantuni sama Abu Yasin Muhammad bin Al-Maliki. Kok tahu? Saya kebetulan yang bagian masukkan ke amplopnya itu saya. Jadi saya tahu, pernah. Akhir sebelum saya kepulangan. Jadi tahu persis. Itu Abu Yasin Muhammad bin Al-Maliki kalau bulan Ramadan. Nah, kalau kita misalnya tidak bisa seperti beliau, paling kita kayak gitu. Ada uang. Ya, kalau kita punya uang 1 juta, kita bagilah. Misalnya 1 juta, lillahi ta'ala. Paling tidak saya bagi 10 orang janda, berarti 100-an, lumayan daripada tidak sama sekali. Kita kasihkan fulan. Ini termasuk dianjurkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini amalia yang baik. Bukan seperti tadi, datang ke hutan, datang ke laut, datang ke ini berdoa, Hong Milaheng. Ya, saya nggak ngerti doa mereka, ya dah. Artinya lagunya Gomblo dulu ya, seorang Jawa Timur, Hong Milaheng begitu. Ini jelas berbeda. Ya, waktu kita tiba-tiba pidato di mana-mana, meneliti. Ini Masjid Mani bikin acara Muharraman, acara apa namanya
bicara doa langsung difatwa, kamu jangan bubar, sesat. La haula wala quwwata illa billah. Itu bukan akhlak Ahlussunnah wal Jamaah. Atau mengumpulkan orang sekian sudah siap parangnya buat apa? Bunuh diri bersama-sama. Bla bla bla. Udah mati sekalian. Biar enggak rame ya. Biar sepi orang Syiah ini ya. Kalau terbunuh ada diri sendiri kan. Alhamdulillah. Kita sudah cokor gitu ya. Bla bla bla. Israel. Subhanallah. Kata Nabi, jangan ikuti kebiasaan doanya jahiliyah. Apa doanya jahiliyah? Yaitu kalau ada orang meninggal dunia, menangis meraung-raung. Wafatnya Sayyidina Husain zaman dahulu kala. Ya. Kalau hitungan Hijriah, itu berarti sudah 1440-an Hijriah terdahulu, tahun terdahulu. Nangisnya baru sekarang. Kenapa enggak menangisi wafatnya Rasulullah? Wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua masyarakat Islam sedih menangis waktu itu. Kenapa tidak mengambil event ini? Sayyidina Umar bin Khattab tatkala mendengar Rasulullah wafat, begitu mendengar ada sahabat ini ya, saking cintanya pada Rasulullah, ada sahabat mengatakan, hai Umar, Rasulullah wafat. Lu itu derdek, mukanya merah, marah. Kan siapa yang berani mengatakan Rasulullah wafat? Pedangnya diangkat. Itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kan luar biasa, tahan, sabar, bijaksana. Dipeganglah Sayyidina Umar. Diingatkan, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya hari ini beliau sudah wafat. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya dia adalah zat yang hayyun, hidup la yamut, tidak akan mati selama-lamanya. Sadarlah Sayyidina Umar bin Khattab, cintanya tetap yang keras seperti Sayyidina Umar, cintanya luar biasa. Yang Sayyidina Umar kan cintanya luar biasa. Ini demi wafatnya Rasulullah SAW. Itu ya ikhwan, kalau kita bicara tuh baca sejarahnya wafatnya Rasul, semua kota Madinah ini tidak ada yang bergerak, tidak ada yang tersenyum, semuanya sedih karena wafatnya Rasulullah SAW. Bisa dikatakan seakan-akan Madinah menjadi kota mati, tidak ada kehidupan sedih untuk berjalan lama. Tapi sebagian sahabat yang mempunyai sifat bijaksana, mempunyai sifat yang kuat, yang tegar, maka beliau berembuk, ini kalau keadaan semacam demikian ini sedih, harus ada seorang yang jadikan pimpinan. Saya ibaratkan mohon maaf, ini majelis. Kebetulan majelis ini adalah majelisnya Ustadz Mufti. Mudah-mudahan beliau panjang umur, punya manfaat kita. Tapi andai kata dipanggil oleh Allah sebelum ada penggantinya, apa yang terjadi? Kita semua sedih, bingung. Siapa yang melanjutkan majelis ini? Semuanya bingung. Di antara semua ini pasti ada yang sedih, nangis, ini tidak bisa berpikir. Tapi tentu Allah akan mengutus orang-orang yang bijak, akan berpikir, oh saya kenal adiknya Ustadz Mufti, daripada vakum lebih baik adiknya saja dipanggil ke sini. Itu namanya orang bijak. Beberapa sahabat berpikir semacam itu karena bijak, bukan karena ingin menjadi presiden, bukan merebut ingin jadi wakil presiden, bukan, tapi memikirkan umat. Itulah. Maka ada baiat pada Sayyidina Abu Bakar yang ringkas bertanya panjang. Sayyidina Ali sebagai anak menantu, anak angkat, hidup bersama Nabi sedih. Apalagi istri beliau sendiri
bulan berikutnya kebetulan Siti Fatimah dipanggil oleh Allah SWT. Kemudian selesai penguburannya, semuanya selesai. Barulah Sayyidina Ali berpikir jernih. Iya sih, kita tidak boleh sedih berkelanjutan. Maka beliau datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk berbaiat. Jadi bukan berbaik, tidak berbaiat, bukan karena apa-apa, suka dan suka, tidak, sedih. Itu keadaan kota Madinah di zaman wafatnya Rasulullah SAW. Memang wafatnya Sayyidina Husain perlu kita tangisi, tapi bukan ratusan tahun, apalagi sampai pukul-pukul dada, nyopek-nyopek baju, yang itu dikatakan oleh Nabi dakwah jahiliyah. Dakwah jahiliyah adalah doanya perilaku orang jahiliyah, yaitu kalau ada orang menangis, kalau ada orang mati, dia menangis meraung-raung, memukul-mukul pipi atau kepala, dan merobek-robek baju. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Syiah zaman sekarang. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu mari kita jaga amalia warga Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah diajarkan oleh para ulama-ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah, mulai dari kalangan dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ulama-ulama yang lainnya, masyayikh kita yang mengajarkan seperti tadi, amalan di tempat ini yang perlu kita lestarikan dan kita ajarkan di setiap tempat. Mudah-mudahan masyarakat, khususnya masyarakat Medan, umat Islam Medan, mendapatkan keberkahan dari amalia para ulama-ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Ya ikhwan, barangkali itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan dapat membuka kita untuk syiar agama Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kita sekarang di tempat ini niatnya adalah ta'zim syiar-syiar agama Allah. Sesungguhnya itu termasuk ketakwaan hati bagi kita. Mudah-mudahan Allah menerimanya dan Allah memperlipat gandakan pahalanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Allahumma amin. Barangkali itu yang saya sampaikan. Hadza ma aqulu lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.